Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalfa Melinda, peserta latsar golongan 2 angkatan 11 kelompok 2 CPNS Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah learning journal tentang Smart ASN. Dalam modul Smart ASN ini kita membahas 3 pokok materi. Yang pertama, literasi digital, yang kedua, pilar literasi digital, yang ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya. Capaian pembelajaran dari ketiga materi di atas adalah kita diharapkan dapat memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi baru. Yang pertama, literasi digital. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam literasi digital ini: 1. Percepatan transformasi digital di Indonesia. 2. Definisi literasi digital. Yang ketiga, peta jalan program literasi digital. Yang keempat, ruang lingkup program. Yang kelima, implementasi literasi digital. Percepatan transformasi digital. Menurut Vial 2019, transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas. Adapun 5 visi Presiden untuk Indonesia. Yang pertama, membangun infrastruktur. Yang kedua, pembangunan SDM. Yang ketiga, keterbukaan investasi. Yang keempat, reformasi birokrasi. Yang kelima, penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Pengertian literasi digital. Menurut Gilstead, tahun 1997, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Peta jalan literasi digital. Indikator yang dipakai dalam menentukan keberhasilan terwujudnya Indonesia Digital Nation melalui peta jalan literasi digital diantaranya yaitu: 1. International Telecommunication Union. 2. Institute of International Management Development. 3. Katadata Insync Center. Literasi digital. Dalam mencapai target program literasi digital, perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan akses internet berdasarkan data dari APBNI dan BPS. Tantangan kesenjangan digital. Dalam hal lingkup literasi digital, kesenjangan digital juga menjadi hal yang perlu dipahami. Implementasi literasi digital. Sejalan dengan perkembangan ICT, maka muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya muncul pula istilah sekolah berbasis web atau sekolah berbasis internet yang menggunakan fasilitas internet. Materi kedua dari modul Smart ASN adalah pilar literasi digital. 4 pilar wajib yang harus dikuasai oleh para peserta CPNS dalam bermedia digital. 1. Etika. 2. Keamanan. 3. Budaya. 4. Kecakapan. Yang pertama, etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dasar yang harus kita miliki dalam bermedia digital. Yang pertama, kita harus mengetahui peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Pengetahuan yang kedua adalah dapat membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan. Pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan dasar berintegrasi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital. Yang kedua, budaya bermedia digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada 4 pengetahuan dasar yang harus kita miliki dalam budaya bermedia digital. Warga digital yang Pancasilais yaitu dapat berpikir kritis, dapat meminimalisir unfollow, unfriend, dan blog untuk menghindari echo chamber dan filter bubble, dapat bergotong royong kolaborasi kampanye literasi digital. Selanjutnya, ragam hak dalam bermedia digital. Yang pertama, hak untuk mengakses. Yang kedua, hak untuk berekspresi. Dan yang ketiga, hak untuk merasa aman. Yang ketiga, aman bermedia digital adalah kemampuan individu dalam
keempat, memahami rekam jejak digital, dan yang kelima, memahami keamanan digital bagi anak. Yang keempat, cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kemampuan dasar yang harus dimiliki, yang pertama, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital. Yang kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi. Yang keempat, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Materi yang ketiga dari modul Smart ASN adalah implementasi literasi digital dan implikasinya. A. Landscape digital, yaitu pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, karena landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. B. Mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilahan data. C. Aplikasi percakapan dan media sosial. D. Aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. E. Etika berinternet. F. Informasi hoak, ujaran kebencian, pornografi, perundangan, dan konten negatif lainnya. Selanjutnya, pengetahuan dasar berintegrasi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan berlaku. A. Berintegrasi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fitur proteksi perangkat keras. D. Proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Penipuan digital. Bentuk penipuan digital berupa scam, spam, phishing, maupun hacking. Rekam jejak digital di media. Penyalahgunaan jejak digital adalah pemanfaatan jejak digital secara negatif, sedangkan pemanfaatan jejak digital adalah penggunaan jejak digital secara positif. Selanjutnya, Windows Safety dan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan percakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Sikap Pancasila ditunjukkan dalam kegiatan kemanusiaan dalam berbagai kegiatan. Salah satu aplikasinya melalui media sosial, yaitu melalui penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam berkomunikasi antar sesama manusia. Digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Partisipasi literasi digital dalam seni budaya tradisional dan kontemporer bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara yang paling manjur adalah bergabung dengan berbagai kelompok seni budaya tradisional dan kontemporer, serta menjadi bagian dari kelompok penjaga dan pelestari bahasa daerah di masing-masing daerah. Mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp Group menjadi pilihan yang paling diminati para pengusaha home industry yang didominasi dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, dari berjualan makanan, pakaian, kosmetik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah digital link. Hak digital warga negara. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa nyaman. Tanggung jawab digital meliputi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Demikian video learning journal saya mengenai pembelajaran agenda 3 hari ini. Dalam era digitalisasi ini, mari kita menjadi Smart ASN yang mendukung kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.